Lu bayangin aja cok, dapat penghargaan sebagai daerah yang melakukan belanja daerah paling banyak gitu kak. Jalanannya aja lu lihat sendiri dari konten-konten TikTok yang kemarinnya yang lagi viral tuh kan, rusak, bobrok. Hola netizen yang tercinta, pemerintah Lampung lagi menjadi sorotan netizen yang berbakti di tanah air. Usai dikritik habis-habisan oleh Bima Yudho Saputro lewat video TikToknya yang berjudul alasan kenapa Lampung gak maju-maju. Netizen yang terhormat pun langsung menyoroti berbagai hal, mulai dari tindakan intimidasi terhadap Bima lewat orang tuanya hingga dilaporkan ke pihak kepolisian. Mayoritas netizen yang tersayang mendukung apa yang Bima lakukan dan mengkritik pedas tindakan pemerintah Provinsi Lampung tersebut tidak perlu dilakukan. Alhasil banyak netizen yang budiman menyerbu akun Instagram milik Gubernur Lampung Arinal Junaidi dan Wakil Gubernur Lampung Cus Cunia Kalim. Karena diserbu oleh komentar netizen yang tercinta dengan pedas, orang nomor 1 dan 2 di Lampung tersebut memutuskan untuk menutup kolom komentar Instagram mereka. Tak berhenti di situ, netizen yang terhormat pun dibuat heran tentang Provinsi Lampung yang sempat mendapatkan penghargaan realisasi APBD tertinggi se-Indonesia pada tahun 2022. Netizen yang berbakti bertanya-tanya realisasi anggaran APBD tersebut kemana bila pada kenyataannya masih banyak jalanan di Provinsi Lampung yang rusak. Nah gimana nih menurut netizen yang berbakti? Silahkan berkomentar ya. Wow, hebat. Provinsi Lampung dapat peringkat pertama. Dari kasus yang lagi viral ini, ya, di Lampung itu banyak jalan yang rusak. Jadi KPK harus segera turun ke bawah. Itu dapat peringkat pertama. Itu uangnya mau dibeliin apa dulu? Kok bisa gitu ya? Hebat. Harus segera turun itu. Pada panik semua kayaknya. Gila sih kalau misalnya ada nominasi nih, provinsi yang pejabat daerahnya paling banyak melakukan korupsi, Lampung itu nomor 1. Lu bayangin aja cok, dapat penghargaan sebagai daerah yang melakukan belanja daerah paling banyak gitu kak. Jalanannya aja lu lihat sendiri dari konten-konten TikTok yang kemarinnya yang lagi viral tuh kan, rusak, bobrok. Bahkan ada yang dari SD, ada orang itu SD sampai dia lulus kuliah, lulus SMK, udah dibenerin cok. Terus uangnya dari belanja daerah itu kemana anjing? Emang bener sih katanya Bima kalau Lampung tuh nggak bakalan maju kalau pejabatnya kayak gitu. Nah ini agak aneh ini. Realisasi belanja terbesar di Indonesia itu Lampung mengalahkan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Saya pernah ke Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tapi di sana itu jalannya bagus bro, bagus jalannya. Bagus, cuman ada sedikit ada, tapi tidak separah di Lampung ini. Memang kita akui jalannya dan struktur tanahnya lain dari daerah Jawa kalau Lampung ini. Kemudian Lampung ini juga termasuk provinsi terluas di Indonesia. Tapi dengan realisasi belanjanya terbesar di Indonesia itu tadi, berarti mestinya jalannya tidak sampai serusak gitu. Kok sampai hancur gitu? Aneh. Ini ada yang aneh ini. Tolong KPK turun itu ke Lampung, gimana ceritanya? Itu yang dari dulu gue nggak ngerti gitu ya. Waktu zaman dulu tuh kan Pak Ahok suka mengembalikan dana APBN gitu katanya, tapi itu diprotes gitu. Gue tuh sempat kepikiran kenapa ya kalau dananya nggak habis dipakai ya dikembalikan, ya kan? Sekarang itu nggak penting ya mereka yang kayak tadi jadi kayak belanja tertinggi gitu kan ya. Dia belanja tertinggi terus hasilnya apa? Kalau jalannya masih rusak, infrastrukturnya masih jelek, buat apa? Mau jadi tertinggi atau enggak bagi warga itu enggak penting. Yang penting itu realisasinya kan. Yang bisa dinikmati warga itu apa? Sebenarnya sudah bukan rahasia lagi ya. Kalau di ujung-ujung, maaf ya, ini berdasarkan pengalaman saya, bukan saya mengada-ngada. Saya dulu punya tetangga, dia itu orang departemen sosial zaman dulu kan, itu tahun 2000-an awal lah gitu. Nah pada waktu itu dia nanya ke saya gitu, suami kamu kan lagi meeting, waktu itu lagi meeting di Bali, kok kamu nggak ikut? Saya bilang ngapain istri ikut? Oh kalau di kami itu ikut kalau akhir-akhir tahun begini gitu. Semua keluarga diajak gitu, nanti suaminya meeting, istrinya jalan-jalan apa-apa gitu kan, dia bilang gitu. Waktu itu saya belum kepikiran gitu. Kenapa? Ternyata ujung-ujungnya saya baru tahu. Ternyata itu cara departemen-departemen itu menghabiskan jatah mereka gitu. Maaf ya, ini bukan saya mengada-ngada, tapi ini kata tetangga saya yang kerja di situ, dan itu dihubungkan kemudian diiyakan gitu oleh ya
katakanlah beberapa teman saya gitu, saya nggak akan sebut nama gitu kan ya, tapi memang itu katanya cara menghabiskan dananya. Kalau itu sorry to say gitu, sebagai warga ya, kita udah bayar pajak gitu ya, biarpun bukan pajak yang langsung, kayak kita beli barang pun kan kita udah dikenakan pajak, kita melakukan apapun kita kena pajak. Sedih sekali ya di saat warga yang keekonomian keuangannya kembang kepis masih harus menanggung pajak, sementara kita nggak bisa menikmati hasilnya, dan sementara flexing yang dilakukan oleh keluarga pejabat itu makin marak. So, sebagai warga kita memang dituntut untuk taat pajak gitu kan ya, kita bayar pajak, kita melakukan apa gitu, tapi kita sebagai warga juga ingin merasakan imbal baliknya. Jangan cuma iming-iming janji manis. Oke? Viralnya Lampung ini bukan karena prestasi, tapi melainkan kritikan-kritikan yang disampaikan melalui media sosial gitu. Nah, salah satunya ada si Bima ini. Kemarin Bima bikin konten tentang Lampung dan ternyata kontennya pecah, ditonton sampai jutaan orang. Tapi kabarnya adalah Bima sekarang dilaporin, geng, karena bikin konten yang katanya hoax dan lain-lain. Nah, gue sendiri, gue tinggal di Lampung, gue besar di Lampung, dan gue juga cari makan di Lampung. Gue sih membenarkan kontennya Bima ya, karena banyak banget jalan-jalan yang rusak gitu di Lampung. Nah, banyak sih yang speak up soal Lampung ini ya, geng. Salah satunya ada si Ikram Afro nih, dia ngajak kita ikutan hashtag yang lagi dibangun nih, geng. Ada nggak viral, nggak dibenerin. Nah, untuk teman-teman semua mungkin bisa juga gunain hashtag ini ya, biar kita ini mengkritik secara halus gitu ya di sosial media, nggak turun ke jalan. Mungkin kalau turun ke jalan capek juga nih ya, lagi capek ya. Nah, tapi kita sebagai penggiat media sosial, kita mengkritiknya lewat sosial media. Nah, gue setuju banget nih sama si Ikram, kenapa kita harus mengkritik secara sosial media gitu ya. Karena media sosial ini sekarang cepet banget nih, geng, viralnya gitu. Ya, salah satunya si Bima ya, kita ngikutin aja nih ya. Kalian boleh ikutan hashtagnya nggak viral, nggak diperbaiki gitu ya. Langsung aja deh videoin jalan-jalan rusak ya. Semoga Lampung menjadi kota yang maju gitu ya, dengan masyarakatnya yang peduli sama Lampung. Oke, gengs, kita langsung aja pakai hashtag ini yang udah ditayangin sampai 390.000 nih, gengs, tayangannya. Gasken untuk Lampung lebih maju lagi. Salam klik. Nah, ini setuju banget nih. Jadi warga Lampung itu ya udah jalannya lobang bertahun-tahun, gede-gede, nggak ada yang demo. Daripada demo, warga Lampung tuh pilih beli mobil off-road Fortuner, Pajero. Jadi di kampung-kampung di Lampung yang orang-orang kaya itu mobilnya itu banyak yang Pajero, Fortuner gitu, biar bisa lewatin jalan-jalan yang lubangnya gede. Dan sekarang warga Lampung ini berhak mendapat penghargaan warga tersabar gitu, menghadapi jalan rusak bertahun-tahun. Dan saatnya sih nih buat pemuda nih, lihat nih bagaimana pemerintahan apabila kita cuek terhadap politik, masih nggak mau yang namanya nyoblos, masih nggak mau yang namanya pengen tahu siapa calon-calonnya. Ayo dong, come on, mau sampai kapan negara ini diisi orang-orang yang pengen kaya, orang-orang yang pengen memperkaya diri di pemerintahan. Dan orang bertanya, gimana sih cara memilih pemerintah, memilih orang yang tepat gitu ya? Kalau dari persepsi gua, Islam itu sebenarnya memilih pemerintahan itu kalau ditunjuk, dan sedangkan kita, sistem kita ini ya demokrasi dan mencalonkan diri. Yang terpenting sih dari track recordnya ya, pernah nggak dia korupsi sebelum, dan bagaimana situasi keluarganya. Karena yang pertama harus dicari tahu itu tentang akhlaknya sih. Ya, karena akhlak ini gak bakal berubah. Kalau dia udah tamak ya pasti tamak nanti kalau udah jadi calon rakyat. Ayolah, janganlah kita cuek terhadap politik, karena politik ini sangat mempengaruhi kita, mempengaruhi masa depan anak muda. Apalagi politik sekarang, ya kita lihat aja bagaimana kebobrokan politik sekarang. Udah deh, semoga Allah menjaga kita dan kita diberikan pemimpin-pemimpin yang benar-benar ingin mengurus rakyatnya.